Ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
tadi pernah sama-sama membacakan pembacaan surat Ar-Rahman dan dilanjutkan dengan pembacaan zikrullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi Buya, baik kita membaca ataupun yang mendengarkan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita lanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita terus selawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syarul Ismail yang mahmud. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Ya boleh. Pada guru kita tolong Pak Ustaz Syahada Nabi pastinya. Baca tu, kabel, kabel. Oh yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alhamdulillah wa alaikum wa awadina wa awadikum wa awadim muslimin. Subhanallah bila jalan sekarang sekarang syahadu wa walidina wa awadina wa jadina wa jadatina wa syaihina Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yasqilhum jannah wa alaniyah wa yaghfir liyatana alaniyatihim wa a'malana a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim bihaqqi rasulillah wa bijahi rasulillah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tutfarul dhunub. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fi darain amin wa qala radhiyallahu anhu. Wa bihi wa ilaihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nafara al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'atu al-hadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sungguh kami muliakan para orang tua, para hujaj, para satidah, khusus Sahibul Bait, Bapak Haji Nur Hasan sekeluarga, Bapak dan Ibu, majelis taklim wilayah yang semoga seluruhnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita malam ini, apa yang sudah tadi kita baca, menjadi bacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hati kita, serta Allah berkali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kita, bulan yang lalu kita sampaikan tentang Al-Quran ya, bagaimana memperlakukan Al-Quran bagi yang ingin membacanya, menyentuhnya. Kita tidak boleh sembarangan, harus dengan berwudu,
Kalau yang disitu mushaf 30 juz tidak ada terjemahannya. Nah, itu bulan lalu. Malam ini babnya bab adabu qada'il hajat, bab buang hajat, adab buang hajat. Adab itu beda dengan akhlak. Ya. Adab itu kemuliaan yang diraih karena ilmu pengetahuan. Kalau akhlak, kemuliaan yang diraih karena ibadah. Jadi kendaraannya beda. Kendaraan adab itu ilmu, kendaraan akhlak itu ibadah. Ada istilah masyarakat yang beradab. Masyarakat yang beradab itu masyarakat yang menjalankan kehidupan dengan ilmu pengetahuan, dimudahkan dengan ilmunya. Bahwa dia berpengetahuan, ya. Cukup dia cerdas, akan mudah hidupnya. Istilahnya 1000 cara, karena dia cerdas, gampang gitu. Tetapi ilmu yang tinggi kalau tidak diimbangi dengan ibadah, maka ilmunya hanya akan menjauhkan dirinya kepada Allah. Orang yang ilmunya tinggi, ilmunya banyak, ilmunya dalam, tidak diselimuti dengan ibadah, maka akan menjadi hamba yang makin jauh dari Allah Ta'ala. Nabi yang katakan, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buka. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ibadah, tidak bertambah hidayahnya, maka justru ilmunya akan membuat dia jauh dari Allah. Alhamdulillah, kita ngaji pinter, tapi hanya buat pinter doang, tidak buat ibadah, maka pinternya akan minteri orang, tidak bakal minteri orang, sebab tidak dipakai buat ibadah. Kemudian kalau ibadah yang kita lakukan juga harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh ibadah semau dia. Sebab agama itu bukan hasil pemikiran manusia, bukan. Agama itu wahyu dari Allah, bukan pemikiran manusia. Tapi kalau budaya, pemikiran manusia, dia akan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Itu ilmu. Contoh, dulu kita kalau belum ada listrik, keluar rumah mau ngaji pakai apa? Ya. Sekarang nggak perlu obor sekarang. Karena sekarang kalau dibilang ngobor, sekarang mau nyari lindung, mau nyari ikan, ngobor. Dimudahkan. Tahun 40-an ke bawah itu ada cerita aulia, para waliullah kalau mau ngobrol, kalau mau bicara, meskipun berada di belahan dunia yang jauh, itu cukup tepok tembok aja. Tepok tembok 3 kali, assalamualaikum, dia bisa bicara dengan sesama wali. Yang satu ada di Mekah, yang satu di Indonesia, yang satu di Jakarta, satu di Aceh. Itu bisa zaman itu. Dengan adanya pengetahuan, dengan adanya pemikiran manusia, ditemukan handphone. Kita bisa nggak bicara di belahan dunia manapun dengan orang yang kita kenal? Bisa, kelihatan wajahnya. Lihat. Bahkan bisa terekam. Bisa terekam. Jadi kapan kita pernah bicara, kapan kita pernah ada acara, direkam, dimasukin Instagram atau di merasa. Kapan bisa kita putar semua kita. Itu kecanggihan pemikiran. Nah, agama bukan pemikiran. Agama itu wahyu dari Allah. Sehingga ustaz, kiai, ulama tidak boleh menyampaikan agama berdasarkan pemikirannya, nggak boleh. Harus berdasarkan wahyu dari Allah berupa Quran atau hadis Nabi atau nasihat ulama. Nah, kita maaf suka sombong. Sombong bagaimana Pak Ustaz?
kita merasa oh kalau gitu kita nggak usah ikut ulama, cukup Nabi sama Allah saja, Quran sama hadis, nggak perlu ulama. Itu orang sombong. Kenapa pusat orang sombong? Kita dengan Nabi jaraknya 1500 tahun. Beliau di Madinah, kita di Cimanggis. Jauh jaraknya. Sehingga untuk sampai kepada Nabi butuh perantara. Coba sekarang saya tanya, kita bisa baca Quran yang ngajarin Nabi atau guru kita? Guru. Bapak bisa baca Quran dari mana? Dari Nabi? Bukan, Ustaz, dari guru saya. Kenapa gurunya dihilangkan? Langsung nyebut Nabi. Ibu belajar wudhu, belajar sholat dari Nabi langsung. Dari guru kan? Gurunya dia hilangkan, langsung dia ke Nabi. Gak bisa, itu orang sombong. Jadi bagaimanapun kita harus ikut ulama, sebab ulama lah yang menjadi pewaris Nabi. Beliaulah yang mengantarkan kita sampai ke Nabi. Jadi nggak mau apa tuh Syafi'i, apa tuh Hanafi, apa tuh Hambali. Dia kan manusia kayak kita. Kita tuh ikut Nabi, nggak usah ikut Syafi'i. Saya bilang sombong. Masih ada orang yang masih hidup. Ya, jadi kita nggak bisa ikut Nabi tanpa melalui ulama. Kalau di kita guru ngaji di kampung kita, beliaulah yang menuntun kita. Yuk saya anterin kemana ke Nabi. Pak Ustadz dari mana? Bisa tahu Nabi dari guru saya. Nanti guru saya ke gurunya lagi, gurunya terus sampai ketemu Nabi. Ya, jadi ilmu itu bukan agama itu bukan pemikiran manusia, tapi harus wahyu dari Allah Ta'ala. Baik. Adab itu karena ilmu, kalau akhlak karena ibadah. Ya. Adab itu rembesannya ilmu, tapi kalau akhlak rembesannya ibadah. Ibu lebih ingin anak yang beradab atau berakhlak? Berakhlak saya. Anak yang berilmu, anak yang cerdas, maaf, ibu sedang sakit atau ayahnya sakit. Karena dia cerdas, karena dia pintar, dia carikan babysitter. Dibayar, tolong ya lapin bapak saya, gantiin bajunya, suapin. Dia pintar. Dia punya kemampuan, pintar, cerdas. Tapi anak yang berakhlak, saya lebih berhak merawat orang tua saya daripada babysitter. Itu berakhlak. Maaf, kira-kira orang tua jengah nggak dimandiin sama pembantu rumah tangga? Ganti baju, maaf disuapin, anaknya kemana? Ya, jadi bayangkan itu kita. Kalau anak yang berakhlak, dia akan ngurusi orang tuanya. Anak yang beradab, yang berpengetahuan, dia simpelkan, ya saya akan kerja, cukup saya cari pembantu rumah tangga untuk ngurusi bapak saya yang stroke. Alhamdulillah. Jadi saya yakin orang tua mengharapkan anak yang tidak hanya berilmu tapi berakhlak. Bagaimana adabnya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wa wada'a khatamahu. Nabi kita Bu, kalau mau ke kamar mandi, beliau melepaskan cincin. Cincin yang beliau pakai dilepas. Ke kamar mandi, mau buang air besar, buang air kecil, dilepas cincinnya. Ini pelajarannya apa? Oh, kalau gitu Nabi pakai cincin. Berarti pakai cincin sunnah Nabi. Gitu kan? Nah, pertanyaannya, jadi kan ada 10. Pakainya di mana? Di ujung jari? Kan enggak, di telunjuk juga enggak. Nabi, beliau punya 2 cincin. Pertama, cincinnya dari besi, yang kedua ada batunya. Kalau yang besi, beliau pakai di jari manis. Kalau yang ada batunya, beliau pakai di kelingking. Nabi. Nah, terus yang beliau lepaskan yang mana? Yang beliau lepaskan cincin yang beliau pakai yang besi.
Kenapa dilepas? Sebab di cincinnya kata Imam Ibnu Katsir bertuliskan lafaz Muhammad Rasulullah. Jadi ada tiga baris, bawah Muhammad, atasnya Rasul, atasnya lagi Allah. Berarti apa? Masalahnya bukan di cincin, karena cincin yang beliau pakai ada lafaz Allahnya, maka dilepas. Tuh. Kalau gitu tidak hanya cincin, ibu pakai bros, brosnya ada Allahnya, kabar mandi lepas nggak? Lepas, Ustaz, kan ini bukan cincin. Iya bukan cincinnya, tapi lafaz Allah. Ibu pakai kalung, ada liantinnya Allah, gambar Allah Pak, cetakan Allah. Lepas nggak? Kan bukan cincin, ada lafaz Allahnya. Jadi kalau kita ngaji jadi paham. Oh iya, bukan masalah cincinnya kalau gitu, masalah lafaz Allahnya. Tuh, ya. Jadi seluruh simbol Allah tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Ya, apa saja tuh simbol Allah, pokoknya simbol Allah aja. Kalau simbol Allahnya saja nggak boleh, apalagi bawa Quran. Ya, apalagi ada potongan ayat yang ibu bawa, nggak boleh lagi. Baik, itu pertama. Kemudian kalau Nabi Muhammad pakai cincin batu yang beliau pakai itu batunya di luar, maaf di dalam. Pakainya di kelingking, batunya di dalam. Batu apa yang beliau pakai? Bukan baca, bukan kalimaya, bukan, tapi yang beliau pakai batu virus ya, dari Persia. Ya, itu kalau bicara batu. Nah, terus untuk apa beliau memakai cincin besi yang ada tulisan Muhammad Rasulullah? Ternyata untuk keperluan stempel administrasi. Kan beliau sebagai Rasul juga kepala negara. Dari dulu Bu sudah dianggap tidak sah kalau ada surat penyurat tidak dibubuhi stempel. Dari dulu Nabi kirim surat ke raja-raja di Semenanjung Arabia. Lihat ada stempelnya nggak? Ada, sah suratnya. Kalau nggak ada stempelnya nggak sah. Al-Inayah meskipun bukan lembaga formal, ada stempelnya, stempel itu sah berarti dari Al-Inayah. Kemudian waktu beliau wafat, cincin itu dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah untuk administrasi negara. Enak kali ya kalau cincin stempel itu kalau dibawa kemana-mana, nggak perlu kita repot-repot, dipakai aja. Pak RT, Bu RT kalau barangkali dia butuh stempel yang dibawa kemana-mana, boleh pakai cincin stempelnya. Bu RT stempel, tap, gitu. Nggak perlu berubah. Abu Bakar As-Siddiq wafat, cincin itu dipakai oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar bin Khattab wafat, cincinnya dipakai oleh Sayyidina Utsman bin Affan sebagai penggantinya. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan inilah cincinnya hilang. Hilang kemana? Lagi nimba. Kalau dugaan saya sih jari beliau kecil, cincinnya kebesaran. Lagi nimba lolos, jatuh, jebur ke sumur. Karena dianggap ini barang berharga penting, warisan Nabi untuk administrasi negara stempel. Beliau menugaskan sahabat tolong cari di sumur itu. Dicari nggak ketemu, keringkan sumurnya, dikeringkan nggak ketemu juga. Wallahu kemarin. Nah, sehingga jadi mitos. Ini mitos benda pusaka. Kalau pemiliknya wafat, dia tidak mau diasuh oleh cucu anaknya, anak cucunya, itu biasanya hilang. Ini mitos. Ya, saya nggak tahu kebenarannya. Kita lihat Pak Soekarno itu dulu punya tongkat komando ya. Katanya beliau kalau pakai itu, kemana-mana beliau pakai itu, beliau pegang. Kalau beliau pegang itu ada upaya pembunuhan dan penembakan, itu enggak kena. Kalau enggak kena hebat nggak? Enggak, biasa aja kan, enggak kena. Ibu ditembak enggak kena, saya ditembak enggak mati, kena nggak? Enggak kena, biasa aja Bu. Enggak kena. Kalau enggak mempan hebat berarti. Ditembak enggak mempan, TikTok baru hebat. Ini enggak kena. Hebat saya, kalau enggak mati ditembak.
Kena? Nggak kena. Ya nggak hebat lah, biasa. Nah, makanya lebih baik nggak kena daripada nggak mempan. Kalau nggak kena nggak jadi fitnah. Nggak dibilang hebat, biasa, nggak kena. Nah, katanya begitu. Begitu beliau wafat, katanya, saya sih cuma katanya, tobat-tobatnya hilang. Ya entah hilang. Ya, timbul lagi pertanyaan, Pak Ustadz saya ada pusaka dari kakek saya, terus perintahnya setiap malam satu surah dimandikan. Boleh nggak tuh? Hah? Diuji benda pusaka, nggak di pusaka boleh nggak? Boleh aja. Kita setiap hari nyuci motor, benda pusaka boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh menyandarkan kekuatan pada benda itu. Tuh. Saya kalau pegang keris ini saya nggak akan mempan ditembak. Saya kalau pegang keris ini, itu nenek-nenek ngikutin saya. Itu yang nggak boleh. Ya, meyakini ada kekuatan di benda itu nggak boleh. Kalau sekedar dimandikan nggak masalah. Ada kakek yang manggil cucunya, "Cu, sini." Kenapa kek? Cucu kakek belasan orang, tapi kamu yang kakek anggap bisa menjaga pusaka kakek. Apa keris? Bukan. Pedang? Bukan. Batu cincin? Bukan. Ada pusaka yang kakek rawatin sejak kakek masih bujana. Apaan itu? Pacul. Pacul ini kakek jadikan alat buat berladang. Kakek bisa menikah. Kakek bisa punya anak, menyekolahkan anak gara-gara berladang. Kakek bisa punya rumah, bisa punya ini gara-gara pacul itu. Tolong cucu nggak mau rawatin. Atau cucunya buat apa kakek pacul? Tolong dirawatin. Nah, kembali ya. Jadi cincinnya hilang. Di mana? Di Sumur Aris di Kuba. Sampai sekarang tidak diketahui. Kemudian, jadi jelas ya, bukan masalah cincinnya, tetapi lafaz Allah. Apa saja simbol Allah kapan mau dilepas. Yang kedua, begitu beliau mau masuk, beliau baca doa. Jadi sudah melepaskan atribut Allahnya, lalu baca doa. Bacanya di mana? Di depan kamar mandi, jangan di dalam, depan pintunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, saya nggak akan menjelaskan doanya, cuma di sini penjelasan ulama mengapa ke kamar mandi kita berdoa. Hikmah yang pertama kata ulama nih, fakul waqtin wa makanin lahu dzikrun khasun. Sebab di setiap tempat dan waktu ada zikirnya. Kita doa tidak hanya habis sholat. Mau ke kamar mandi doa, mau makan doa, masuk masjid doa. Seluruh tempat dan waktu ada doanya. Kenapa diperintahkan begitu? Sebab kita ingin zikir Allahnya tidak hanya di majelis taklim. Ingat Allahnya tidak hanya di masjid. Nyebut ya Allahnya tidak hanya di atas sejadah. Jadi kapan dan dimanapun zikirnya tetap terucapkan. Ingat Allahnya tetap tidak dia lupakan. Karena itulah setiap tempat dan waktu harus ingat kepada Allah, termasuk mau ke kamar mandi. Harus ingat ke Allah. Pak Ustadz, berarti setiap aktivitas ada doanya? Ada. Kalau setiap aktivitas ada doanya, Pak Ustadz, sekarang saya mau nanya, apa doa nyambel? Ngulek sambal doanya apa? Betul, tahu. Coba Ustadz, doa ngulek sambal apa? Bismillah. Tahu Bapak, Pak Ustadz, apa doa manasin motor kalau pagi? Bismillah. Bismillah. Bismillah diselak motornya. Bismillah starter motornya dipanasin. Doa ngepel. Bismillah. Ya. Doa gosok apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat main mobil-mobilan karena Allah. Doa gosok. Bismillah. Apa sih maknanya? Bismillah itu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan. Kalau Allah terlibat akan jadi pahala ini. Allah terlibat masalah.
Iya. Ibu ngaji nggak melibatkan Allah, nggak ada pahalanya ini. Ibu ngaji melibatkan manusia agar dibilang solehah, agar dibilang wanita yang harum surga. Allah tidak ibu libatkan. Meskipun ibu zikir, ibu apa, Allah nggak terlibat, nggak ada nilainya. Sebaliknya, ibadah yang kelihatannya ibadah dunia, tapi Allah ibu libatkan, nyambelkan amal dunia. Nyambel amal dunia atau amal akhirat? Amal dunia. Nyangin ikan amal dunia, manasin motor amal dunia, tapi ibu libatkan Allah, berarti menjadi amal akhirat yang akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi harapan agama kita, ingat Allahnya tidak hanya waktu di Al-Inayah. Kalau hanya di Al-Inayah itu bahaya. Keluar dari Al-Inayah lupa lagi Allahnya. Hanya di masjid ingat Allahnya, keluar dari masjid lupa lagi Allahnya. Al-Quran memberikan ciri orang yang cerdas itu, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita diminta zikir pertama dalam keadaan berdiri, terus keadaan duduk dan berbaring. Ini 3 keadaan yang kita alami. Kadang kita berdiri, kadang kita duduk, kadang kita berbaring. Ada nggak orang yang selalu berdiri nggak duduk-duduk? Ada nggak? Ada. Nyonya Menir berdiri sejak 1912 sampai sekarang Nyonya Menir nggak duduk-duduk. Itu lihat aja di jamu ya. Jamu Nyonya Menir berdiri sejak. Saya belum dapat informasi kapan Nyonya Menir duduk. Nah, jadi ada keadaan orang yang selalu berdiri, nggak selalu dia akan duduk karena lelah duduk, karena sudah habis aktivitasnya berbaring. Berarti dalam keadaan berdiri zikir ke Allah Ta'ala, ingat Allah. Dalam keadaan duduk ingat Allah. Dalam keadaan berbaring ingat Allah. Itu yang dikehendaki agama. Jadi tidak hanya di masjid, tidak hanya di atas hamparan sajadah, tidak hanya di Al-Hidayah, tapi kapan dan dimanapun dalam 3 keadaan ingat Allah Ta'ala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Masih aktif, masih gagah, ingat Allah. Sudah pensiun berarti duduk, ingat Allah. Sudah sakit sampai sekarang, ingat Allah. Ini dalam 3 keadaan harus ingat Allah. Terus doa yang Nabi baca itu depannya Allahumma. Kalau Al-Quran itu Rabbana. Ada perbedaan. Kita sering nyebut ya Rabbana atau ya Allah. Penambahan kata ya. Kata pakar bahasa, orang yang berdoa dengan memanggil ya Allah dengan Allahumma atau langsung Rabbana dan ya Rabbana, perbedaannya apa? Kalau ya Rabbana itu Allahnya jauh. Kalau Rabbana Allahnya dekat. Saya panggil itu yang jauh, ya pulang sini duduk. Tapi kalau yang dekat saya langsung manggil nama, nggak perlu manggil pakai ya. Suami mau panggil istrinya, istrinya jauh. Wahai istriku sini. Wahai istriku pakai wahai. Begitu dia di sampingnya pakai wahai enggak? Wahai istriku enggak kan? Langsung menyebut istriku. Tandanya dekat. Jadi lafaz yang digunakan dalam Al-Quran waktu berdoa itu pasti Rabbana, tidak ada ya Rabbana. Coba lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana, atau Rabbi habli minas sholihin, Rabbi firli wali walidayya. Itu pasti ya, nggak ada ya-nya, langsung Rabbana. Kenapa kok nggak pakai ya? Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa inni qarib, aku dekat, sedekat urat leher kalian, dekat. Allahumma juga sama, menandakan Allah dekat dengan kita. Ustaz, kalau pakai ya boleh? Boleh, nggak apa-apa. Ya Allah,
ya Rahman, ya Rabbana, ya Rabbi boleh. Tapi sebagai simbol kedekatan manusia dengan Allah dalam berdoa, bagusnya kita menggunakan ya. Andai kan kita baca pakai ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, kata orang Jawa, boten nopo-nopo. Ya, boten nopo-nopo. Mungkin apa boten? Nggih. Terus, yang ketiga, pelajaran dari doa ini. Di alam dunia ini itu ada dua tempat. Pertama namanya al-amkinatul thayyibah, tempat yang baik. Yang kedua al-amkinatul khabithah, tempat yang buruk. Di tempat yang baik kita diminta berdoa mengharapkan rahmat. Di tempat yang buruk berdoa minta perlindungan. Mana tempat yang baik? Kal masajidi, seperti masjid, tempat yang baik. Majelis taklim, tempat yang baik. Semua tempat-tempat yang akan mengantarkan kita dekat dengan Allah berarti tempat yang baik. Doanya apa? Minta rahmat. Ingat doa masing-masing. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmatku. Masuk majelis taklim, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat, agar saya mendapatkan rahmat yang banyak di sini. Bisa lisannya ringan buat zikir, baca ar-Rahman, baca sholawat, matanya seger jadi nggak ngantuk, telinganya siap mendengarkan nasihat. Itu kan rahmat dari Allah Ta'ala. Keluar dari alinaya ada perubahan, makin semangat ibadahnya. Itu berkat rahmat. Sementara di tempat yang buruk disunahkan untuk minta perlindungan dari keburukan dan godaan syaitan. Seperti doa yang Nabi sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu doa ke tempat yang buruk, ke kamar mandi. Pak Ustadz, kita kalau baca Quran kenapa minta perlindungan? Ya. Wa idza fa'ida qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu mau baca Quran, baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitannya jangan lihat temannya. Baca syaitannya lihat temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan. Kenapa kok baca Quran disunahkan buat ta'awuz? Itu perintah dalam Al-Qur'an. Dari sini ulama katakan lebih baik tidak baca basmalah daripada tidak baca ta'awuz untuk baca Quran selain surat Al-Fatihah. Ibu baca surah Yasin, ta'awuz dulu. Habis ta'awuz baru bismillah. Jangan bismillah, ta'awuznya tidak. Dalam sholat, ibu setelah baca iftitah, doa iftitah, mau baca Al-Fatihah, ta'awuz dulu. Meskipun ta'awuznya pelan, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai waladhdallin, amin. Mau baca surat, ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Setiap baca Quran disunahkan ta'awuz. Kenapa ta'awuz? Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Apa godaan syaitan bagi orang yang baca Quran? Paling tidak nggak kuat lama. Baca Quran 10 menit mulutnya udah penuh sama pahala. Tapi kalau ngomongin tetangga 2 jam enteng itu mulutnya, nggak berat. Iya, ringan mulutnya. Iya, tapi orang jonggol ketemu lagi orang jonggol. Orang jonggol. Oh, bukan orang Thailand. Orang Thailand bukan orang Jogja. Tapi Jogja yang ujung udah ke Cianjur. Orang Thailand. Nah, jadi kita jangan sampai untuk perkara ibadah merasa jenuh. Tapi kalau untuk maksiat itu nggak berasa lelah. Coba ibu nonton sinetron,
2 jam matanya masih seger nggak? Tapi kalau baca Quran 20 menit itu mata udah pegal mata kita. 50 menit itu pegal kata beliau. Makanya minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, kemudian mau sholat juga tahu juga. Ibu mau sholat nih, sebelum ibu niat, sebelum ibu takbir, ibu baca dulu An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Lalu baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Doa apa tuh? Doa mau sholat, bukan mau makan lontong, mau sholat. Mau sholat, baca doa itu. Kenapa? Agar dalam sholat kita tidak tergoda oleh syaitan. Baca Anas, Pak. Baca Anas, awalnya Anas. Habis Anas baru Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Baru yang biasa ibu usoli baca usoli. Kita mau catat pelan-pelan. Oke, ntar saya tuliskan, saya kirim ke Bu Haji Yuli aja, ya, biar cepat. Salah saya kirimin ke Bu Haji Yuli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Baru usoli. Ibu yang biasa usoli pakai usoli. Usoli fardhul isya'i arba'a raka'atin sampai seterusnya. Nah, agar sholatnya tidak digoda oleh syaitan. Kemarin di Sabtu pagi itu saya bilang syaitan itu bukan makhluk ibu, dia sifat. Makhluknya iblis, makhluknya jin, makhluknya manusia, makhluknya malaikat. Sifatnya sifat syaitonia, sifat syaitan, sifat yang buruk. Sehingga kata surah An-Nas, yang biasa goda manusia yang disebut syaitan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Itu yang biasa menggoda kita. Iblisnya satu, bala tentaranya jin-jin yang kafir. Bukan syaitan. Syaitan itu sifat. Syaitan itu ada kalanya berbentuk manusia, ada kalanya berbentuk jin. Itu syaitan. Ibu percaya nggak ada manusia yang dijuluki syaitan? Ada. Kita lagi naik motor, maaf, angkot berhenti mendadak, nggak pakai sen. Apa kita bilang? Ibu lagi ngiyangin ikan, kemudian satu dibawa kucing, apa ibu bilang? Atau kucing, saya kucing buat ibu setan. Karena sifatnya buruk, mencuri buruk. Semua sifat-sifat buruk itu sifat syaitan. Pelakunya bisa jadi manusia. Ada anak yang dibilang setan sama orang tuanya ada. Ini saya dengar langsung, bapak ngantar anaknya setiap pagi. Sekolahnya pinggir jalan, diantar bapaknya kerja. Setiap pagi begitu, dari rumah diantar, diturunin, SMP kelas 3. Satu waktu bapaknya dapat surat panggilan, anaknya nggak masuk sekolah. Bingung bapaknya. Kok panggilan anaknya nggak masuk sekolah? Setiap pagi diantar ke kantor dia. Pak kepala sekolah, saya dapat panggilan. Iya. Masalahnya apa? Anak bapak nggak sekolah. Kapan? 3 hari yang lalu. Selama 3 hari berturut-turut. Nggak mungkin. Nggak mungkin gimana? Setiap pagi saya antar. Saya turunkan di gerbang sekolah, saya kerja. Setiap pagi. Dia bilang nggak mungkin gimana Pak, ini cakap dengan wali kelas, dia nggak sekolah 3 hari. Tanpa izin, tanpa keterangan. Sekarang masuk, suruh. Turun lantai 2, sampai di kantor, apa kata bapaknya? Anak setan lu, gitu katanya. Kalau anak kesana, bapaknya apa? Bapaknya iblis, ibunya malah hampir bertiga. Sebab dia merasa nggak mungkin anaknya nggak sekolah. Diturunin di depan gerbang.
sudah berseragam, dikasih uang saku, maka dibilang anak setan. Maka setan itu bukannya sosok makhluk, dia sifat. Bisa jadi dia manusia, bisa jadi dia jin yang menggoda manusia. Jadi bukan setan. Di otak kita kan kuntilanak setan, sundel bolong setan, apa lagi? Pokoknya makhluk halus yang kita bilang jin itu dibilang setan, sebab dia menggoda. Baik, setan itu bukan makhluk tapi sifat. Nah, di tempat-tempat yang buruk, ini kata Syekh Abdullah Al-Basam, al-amkiratul khabithah, tempat yang buruk itu ma'wa syayatin, tempatnya, base campnya makhluk yang bersifat syaitan. Jin yang jahat adanya di kamar mandi, base campnya, base camp. Wal amkinatul thayyibah ma'wal malaikatul kiram, tempat yang baik, base campnya para malaikat. Nih, di sini yang terlihat cuma 40-50 orang. Sementara yang tidak terlihat, malaikat ikut bersama dengan kita. Buat apa dia ikut? Sebab di tempat yang baik, dia senang kumpul di sini. Nabi Muhammad, beliau itu kalau di tempat yang baik, yang beliau menyaksikan para malaikat ikut kumpul, beliau berharap tempatnya itu membuat malaikat nyaman dan betah untuk mengaminkan doanya. Caranya bagaimana? Dibuat ruangannya yang harum, bersih, harum, malaikat betah. Zaman dahulu kan nggak ada parfum seperti kita. Beliau bakar kayu yang harum, namanya kayu gaharu, kayu pestanggi, kayu apa lagi, cendana, yang harum-harum tuh. Itu yang dianggap oleh kubu sebelah saudara kita, itu orang Islam tuh pagi ini malam Jumat manggil jin. Mau baca Yasin manggil jin, mau baca tahlil manggil. Bukan, kita membuat ruangan jadi harum. Kalau ruangan harum, malaikatnya nyaman. Kalau nyaman, dia akan ikut mengaminkan doa kita. Tuh. Bukan manggil jin. Sekarang kan yang mau acara, mau yasinan, mau bakal itu dulu. Itu nggak manggil jin itu nggak. Kalau manggil jin itu pakai kemenyan, kembang 7 rupa, kopi pahit, teh, susu, ayam bekakak, ada kelapanya. Itu manggil jin kan itu. Kita bukan manggil jin, membuat ruangan jadi harum. Nah, ibu disunahkan kalau ke tempat yang baik, pertama keadaan ibu suci, yang kedua pakai parfum, pakai minyak wangi yang oles saja. Tujuannya apa? Agar suasana di majlis yang baik itu yang dipenuhi malaikat, malaikat tidak terganggu. Maaf, orang yang suka makan jengkol, yang suka makan petek, kalau mau ke tempat-tempat yang perkumpulan baik, kalau bisa ditahan dulu. Ya, karena akan membuat malaikat tersakiti. Gitu. Mau zikirnya zuhur, makan siangnya pakai jengkol. Itu begitu ibu datang ke majelis ta'lim, zikir ibu membuat malaikat nggak nyaman, tersakiti dengan makanan-makanan yang beraroma tidak sedap. Maka disunahkan harus wangi. Baik, kembali. Tempat yang baik, base campnya malaikat. Tempat yang buruk, base campnya syaitan. Ke kamar mandi, tempat yang buruk. Pertama, dianjurkan buat berdoa. Yang kedua, seperlunya aja, jangan lama-lama. Seperlunya. Maaf kalau kita yang sudah dewasa, saya yakin seperlunya. Anak-anak gadis itu kalau mandi nyanyi satu album, ya, sampai bapaknya, nah gantian bapak mau, bapak ke masjid aja pak, buang airnya kurang ajar loh, suruh ke masjid. Mau buang air, bawa ke masjid aja pak, buang airnya pak, jangan di sini. Aku lagi enak-enakan dengan itu. Kadang-kadang anak perempuan suka betah berlama-lama di. Nah, kita yang sudah dewasa udah seperlunya, selesai hajatnya keluar.
Selanjutnya keluar. Jadi jangan sampai kita betah di base campnya syaitan, base campnya iblis, base campnya jin yang buruk. Kenapa? Khawatir bakal dimasuki oleh mereka. Ya, karena itulah orang-orang yang ingin selalu minta perlindungan ke Allah Ta'ala, cara salah satunya adalah masuk kamar mandi kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rawahu akhrajahu as-sab'atu, hadis riwayat Imam yang 7. Siapa Imam 7? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Artinya hadisnya sahih bahwa Nabi Muhammad ke kamar mandi membaca doa minta perlindungan. Doanya sudah kita hafal. Keluarnya juga baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afa. Paling pendek gufronaka. Paling pendek. Bacanya di luar kamar mandi. Ibu sudah keluar, ya sudah keluar, depan pintu baru baca. Jangan mau buka pintu. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afa. Itu masih di kamar mandi. Ada lafaz Allahumma. Ibu berdoa kepada Allah di kamar mandi. Kalau mau di kamar mandi, doanya di dalam hati, jangan diucapkan. Tapi anjurannya di luar kamar mandi, di depan pintunya. Masuk di depan pintu baca doa, keluar di depan pintunya juga baca doa. Ya, demikian kajian kita malam ini tentang adab buang hajat, adab di kamar mandi yang disukakan membaca doa. Silakan bila ada ditanyakan. Ustaz, Iya, mau Ibu, nanya. silakan. Belum ya? Oh, dia nanya. Silakan Ibu. Maaf nih, nggak usah pakai mic nih, suara aku udah gede. Balik aja. Biasa di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu Pak Ustadz, nama saya Sri Kornadi. Nggak usah update-nya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini mau nanya, Ustaz, mungkin juga untuk semua orang, mungkin ibu yang lain mau nanya ini kali ya, belum nyampe. Jadi gini, kebetulan kalau misalnya pas saya masuk ke kamar mandi, terus dengar azan, sedangkan kita kan kalau halo, dengar azan ya Ustaz. Kita kan waktu itu maksudnya masuk ke kamar mandi itu belum ada apa mau ini azanan. Kan sedangkan kalau ada azan itu kan kita harus nyautin kan. Itu tapi saya suka karena udah kebiasaan suka di dalam hati Bu. Tapi kayaknya nggak ya, kayak nggak serap, takut dosa apa ya Allah nggak tahu deh. Nah itu satu. Dan ini. Tadi mau nanya apa jadi lupa nih. Kan kayak di kamar mandi juga kan kita kalau mau buka baju kan baca Bismillah itu kan juga dalam hati tuh Pak Ustaz ya. Tapi kadang-kadang di bibir udah kebiasaan itu suka ada di ini kan kita kalau mau buka baju kan baca Bismillah tidak dulu kalau lupa itu. Nah itu gimana tuh Pak Ustaz? Saya juga ini sudah kebiasaan ya karena suka menghafalkan ini. Kadang-kadang kalau kita lagi pas apa maksudnya lagi ya dulu nih masih muda sekarang baru ini maksudnya kalau pas kalau pas apa karena udah kebiasaan baca ayat kursi baca apa yang penting ada yang bilang katanya yang penting nggak megang Al-Quran. Nah itu boleh apa tidak? Itu aja satu Pak Ustaz. Ntar saya tanya lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Ibu Sri nanya tentang bagaimana kalau kita di dalam kamar mandi dengan azan. Kita biasa jawab, boleh tapi di dalam. Tapi kalau tidak ada unsur kesengajaan, refleks, itu nggak dosa. Contoh, kamar mandi bersih. Ibu biasa kalau bersih,
alhamdulillah. Refleks. Ibu lupa lagi di kamar mandi. Alhamdulillah. Lagi sholat. Aduh, alhamdulillah. Ya kalau sudah refleks gimana? Kayak orang latah. Orang latah nggak ada hukumnya. Maaf sekalipun yang disebut kalimatnya nggak bagus, latah, dosa nggak? Iya. Ya udah, dikagetin. Anu, gitu kan ya. Ada kan orang yang latah bilang anu, gitu. Ada ya? Itu nggak dosa, sebab dia tidak sadar. Orang yang refleks tidak sadar. Ibu sudah biasa spontan kalau bersin, alhamdulillah. Di kamar mandi tidak ada dihapus. Iya. Kalau ibu sadar nggak boleh ngucapin di lisan. Ya, saya bicara yang refleks. Yang refleks yang spontan itu tidak dianggap dosa karena spontan. Dia belum sadar. Tapi kalau ibu sadar, cuma karena kebiasaannya ibu, alhamdulillah, ibu sadar lagi kalau mandi, jangan dibaca. Termasuk suara azan. Di kamar mandi, jangan ibu jawab di lisan. Silakan jawab di hati. Ya, sebab tempatnya tempat yang buruk, bukan tempat untuk berzikir. Nah, yang kedua, lagi halangan, lagi datang bulan, ibu tidak boleh membaca Quran kecuali niatnya berzikir. Kalau niat berzikir boleh, tapi kalau megangnya menyentuhnya haram, nggak boleh. Ya, megang Qurannya nggak boleh, tapi bacanya niatnya zikir. Umpama, maaf di sini ada yang lagi halangan. Tadi ustazah kita ngajak baca Ar-Rahman, ibu baca niatnya berzikir, jangan niat baca Quran, tidak apa-apa. Ya. Di setiap pengajian ibu biasa baca Yasin dulu, baca Ar-Rahman dulu, baca niatnya berzikir. Sepanjang bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid ibu nggak boleh masuk, harus di luar, di serambinya, di selasarnya, tidak boleh masuk ke dalamnya. Kalau sedang berhalangan, begitu ibu. Makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau nanya lagi. Yang mau nanya Bu, kalau nggak ada mau nanya tutup. Bu Haji Artini ini biasanya. Udah habis. Ya, udah habis. Udah. Ya. Jangan nyesel. Cukup? Alhamdulillah, karena sudah diamalkan semua. Jadi bahasa kamar mandi sudah biasa berdoa. Ya, jadi yang benar setiap tempat dan waktu ada zikirnya agar kita selalu sinyalnya ke Allahnya standby. Jangan sampai kita lupa. Sampai mentok di akhir hayat kita, mudah-mudahan bisa menyebut lafaz Allah, kalimat la ilaha illallah, maka menjadi penghuni surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mutahabina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadilina fika. Warda anna ya Allah la nuhsizana ala alaika anta kama ahdaita ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyiril nadir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi. Ij'alna min khiyari ummati wa hsyurna gudan fi zukrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati. Ahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'atihi wa a'inna ala hubbihi wa jama'ati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak orang yang berkemaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.